Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih kita membuka dan memahami buku diagnosis dari Linda Jual Carpenito. Jadi ini edisi yang ke-14 ya, edisi terbaru yang saya dapatkan. Covernya seperti ini untuk e-booknya ya, e-book ya ini, jadi masih berbahasa Inggris. Nah, jadi ini covernya seperti ini. Yang terpenting setelah membuka covernya atau membuka halaman depannya adalah kita menuju ke konten ya. Jadi ini adalah konten. Di konten ini ada yang penting itu ada di section 2 karena section 1 itu adalah penjelasan-penjelasan bagaimana sih cara kita membuka buku Linda Jual, menentukan diagnosa dan lain-lain. Itu section 1. Jadi terkait teori-teori dan juga step by step. Tapi untuk diagnosanya, listnya itu apa saja ya di buku ini itu ada di section 2. Nah, jangan lupa ya, jadi di buku Linda Jual itu ada 4 jenis diagnosa. Yang pertama diagnosa individual, lalu yang kedua itu ada diagnosa keluarga ya atau home nursing ya. Lalu yang ketiga itu ada diagnosa komunitas. Lalu yang keempat ada diagnosa tentang promosi kesehatan atau wellness atau kesejahteraan. Jadi peningkatan-peningkatan. Hal itu bisa dilihat langsung ya dari diagnosanya. Contohnya yang wellness ini, jadi dia ada tentang breastfeeding readiness for enhance. Jadi kesiapan untuk meningkatkan proses menyusui. Jadi dari segi diagnosanya itu sebenarnya kelihatan mana sih yang masuk ke diagnosa komunitas ya. Jadi kayak gini komunitas tuh. Kalau dilihat satu-satu kan kelihatan. Lalu mana yang masuk ke diagnosa health promotion, lalu mana yang masuk ke diagnosa keluarga itu kelihatan ya, yang individual juga kelihatan. Lalu kita memilih di antara keempatnya itu dari mana, Bu? Dari data yang ada atau dari data pasien yang sebenarnya. Kalau seandainya dari data pasien itu kalian dapatkan di bagian keluarga itu ada data-data yang dia menunjang untuk penegakan diagnosa, jadi diagnosa keluarga akhirnya akan muncul dalam asuhan kepenataan kalian ya. Jadi kayak gitu dalam menentukan diagnosa. Lalu setelah kita membuka konten di buku Linda Jual Carpenito ini, kita akan menuju ke diagnosa yang dituju sesuai dengan data kalian. Saya akan menunjukkan salah satu ya dari individual nursing diagnosis yang activity intolerance. Jadi ini ada di halaman 58 ya. Jadi kita akan langsung menuju ke halaman 58. Jadi ini halaman 58 ya, diagnosa yang pertama untuk bagian individual nursing diagnosis ya. Jadi activity intolerance. Di activity intolerance ini pun sendiri ada dua ya dibaginya. Jadi selain activity intolerance, dia masuk juga activity intolerance karena disebabkan COPD ya. Lalu yang ini disebabkan karena jantung. Jadi kalau seandainya pasiennya itu intoleransi aktivitas tapi disebabkan oleh gangguan paru ya COPD itu berarti nanti masuknya ke bagian yang ini. Lalu kalau seandainya di data kalian itu pasien intoleransi aktivitas karena ada penurunan gangguan fungsi jantung itu berarti masuknya yang di sebelah sini. Pemilihan ini itu nanti akan berpengaruh pada pemilihan NOC atau perencanaan dan NIC atau implementasi ya intervensi kalian. Nah, sekarang masuk ke sini. Jadi ada definisi karakteristik. Ini ada mayor dan ada minor. Kalau seandainya di data kalian, itu kan ada macam-macam ya datanya dari pasien yang asli yang nanti akan kalian kaji sesuai dengan format yang sudah diberikan. Nah, di definisi karakteristik, kalau kalian mengambil diagnosa ini, otomatis data mayor itu ada, ya harus ada, must be present. Jadi harus ada setidaknya satu saja data yang ada masuk di sini. Ya, contohnya di data kalian ternyata pasien mengatakan kelelahan, ya, atau mengatakan badannya itu lemah. Nah, itu ada kan berarti di bagian pulse atau weak ini ya. Jadi dia lemah. Jadi definisi karakteristik kalau mau ambil diagnosa ini harus ada setidaknya satu definisi karakteristik yang mayor. Kalau seandainya yang minor itu maybe. Jadi
Bisa ada, bisa tidak ya. Jadi tidak perlu dipaksakan. Kalau seandainya pasien di data kalian itu dia melaporkan ya tentang kelelahannya, capek, gampang capek, ya lemes. Nah, itu ada nih di sini. Nah, berarti dia ada data minor. Tapi kalau nggak ada sama sekali nggak masalah. Kalau di definisi karakteristik yang minor gitu ya. Lalu nanti masuk lagi ke bawah ya. Ini ada mohon maaf, jadi ini ada faktor yang berhubungan, nanti bisa dipilih banyak sekali, ada jantung, ada ke paru-paru, ada ke sirkulasi, jadi bisa dipilih ya. Nanti ini akan berhubungan dengan treatment yang akan diberikan ya. Jadi ini sudah ada di sini treatment yang diberikan itu ada yang terkait dengan keganasan, ada yang terkait dengan diagnosa, ada yang terkait dengan operasi. Jadi sudah ada ya. Tapi yang terpenting itu bukan itu ya. Jadi di sini juga di intoleransi aktivitas itu ada ya data subjektif itu fokusnya harus di mana. Nah, ini sudah ada objektif fokusnya di mana. Kalau mau ambil intoleransi aktivitas. Lalu intoleransi aktivitas itu nanti kan diagnosa ya. Dia akan bermuara pada suatu perencanaan atau NOC. Nah, NOC-nya adalah nanti activity intolerance. Nah, dari activity intolerance itu kita harus tahu nih perencanaan yang kita lakukan itu harus punya indikator keberhasilan. Jadi kalian inginnya indikator keberhasilannya apa? Nah, kalau di buku Linda Jual itu mudahnya adalah atau keuntungannya adalah dia sudah menentukan indikator. Jadi ada 3 ini indikatornya ya. Lalu intervensinya itu ini. Nah, nanti kan saya sudah bilang di sebelumnya ya, kalau seandainya intoleransi aktivitas di sini itu dia dibagi dua, ada yang karena COPD dan ada yang karena gangguan fungsi jantung. Kalau yang COPD itu kalian sudah tidak pakai NOC NIC yang ada di sini. Kalau ini kan intoleransi aktivitas tapi yang general. Nah, kalau seandainya yang disebabkan oleh COPD itu NOC-nya itu nanti di sini ya. Jadi ada sendiri ya. Nanti indikatornya juga sudah ada di buku Linda Jual. Lalu untuk NIC-nya atau intervensi atau implementasi yang kalian mau lakukan terapinya itu apa? Nah, itu sudah ada di sini ya. Lalu ini sudah dijelaskan juga apa saja dan step by step-nya bagaimana. Jadi seperti itu. Hal yang sama juga berlaku untuk intoleransi aktivitas yang dia disebabkan karena ada gangguan di fungsi jantung. Jadi NOC-nya juga akan berbeda, di segi indikator juga akan berbeda. Lalu untuk NIC juga nanti ya, itu akan berbeda ya. Intervensinya apa sih? Nah, kalaupun sama, itu nanti di bagian step by step-nya itu akan berbeda. Di sini ya, step by step dari intervensi atau implementasi yang akan kalian berikan. Ini semuanya ini harus ditulis ya. Bu, apakah semuanya ini harus dilakukan ke pasien? Tidak perlu ya, tergantung dari kalian perencanaannya mau tercapai di berapa lama. Jadi bisa dari sekian banyak ini yang diambil hanya 2 atau 3 ya. Jadi kita lihat kondisi pasien juga. Karena contohnya kalau seandainya pasiennya di ruang operasi itu kan akan cepat pergantian pasiennya. Jadi itu akan mempengaruhi dari pemilihan intervensi dan juga perencanaan yang kalian lakukan. Jadi kalian sesuaikan ya berdasarkan data pasien yang kalian dapatkan. Jadi memang pengkajian itu adalah salah satu kunci utama dalam menentukan diagnosa apa sih yang diambil, perencanaan apa sih yang diambil, intervensi apa sih yang diambil, sehingga kalian harus benar-benar melengkapi data yang kalian punya. Seperti itu ya. Oke, seperti itu saya menyentuhkan satu diagnosa. Jadi sekarang kalau seandainya kalian ingin lebih memahami, coba buka buku Linda Jual kalian ya, baik e-book maupun yang hard copy. Kalian lihat diagnosa yang lain setelah intoleransi aktivitas, bisa di family diagnosis, bisa juga di health promotion diagnosis. Kalian lihat-lihat, kalian pahami ya, mana sih definisi karakteristiknya. Lalu kalau resiko itu seperti apa, diagnosa resiko. Lalu kalau health promotion seperti apa. Coba kalian pahami ya. Jadi semoga ini bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum.